Awal mulanya sebenarnya karir saya dimulai dari junior. Itu di sepak bola bukan di futsal. Saat itu saya sebenarnya tahu kancil karena pada saat kancil di 8 besar itu 8 besar Linus ya. Saya komentatornya sebenarnya. Itu menurut saya kelar juga di sini nih. Kelar ya? Dalam artian secara mentalitas. Tapi saya tetap berpikir positif. Ini merupakan apa ya, kayak ujian lah. Ujian kalau mau tim besar itu ya harus lewatin rintangan besar juga. Ya, tapi lebih ke persiapan kita ke 8 besar ini, saya yakin tim-tim lain juga meriset apa yang terjadi di Nation Cup. Balik lagi di Umpan Balik Tangkap Bintang. Hari ini kita bakal ngobrol sama El Profesor nih. Mungkin buat pecinta futsal Kalimantan Barat udah tahu nih ya El Profesor itu siapa. Sekarang tuh adalah kepala nahkodanya Pangsuma FC. Kita kasih tepuk tangan dulu, ada Coach Kocoy. Luar biasa ya. Jadi ini adalah kesempatan terbesar bagi aku juga dan kawan-kawan yang terlibat di podcast kali ini di Umpan Balik. Bisa ngobrol sama orang yang memajukan futsal Kalimantan Barat nih. Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Ya udah lama Coach ya udah nggak pulang ke Pontianak, nggak mancing-mancing. Oh, iya. Sebenarnya kalau pulang ke Pontianak tuh yang ditunggu apa sih Coach? Yang saya tunggu sebenarnya main di Pangsuma. Itu pasti ditunggu-tunggu ya, karena fans fanatik kita, Pontianak fans itu saya tunggu-tunggu. Dan yang kedua, lebih ke silaturahmi kawan-kawan yang ada di sini. Seru itu ya. Mancing Coach? Tunggu mancing. Mancing salah satunya. Jadi ada fun fact, Coach ini sebenarnya suka mancing. Jadi kalau beliau nih datang ke Pontianak, pasti tuh ada jadwal kosong, positif pergi mancing nih. Jadi kawan-kawan yang suka mancing boleh nih sekali-sekali aja Coach ini. Coach kan 2 pekan ya main di Gor Pangsuma tuh rasanya gimana sih Coach balik lagi ngelihat atmosfer yang gila-gilaan dari Pontianak fans, dari pecinta futsal Kalimantan Barat. Rasanya gimana Coach? Ya itu salah satu hal yang ditunggu ya, Pontianak fans dan pecinta futsal Kalbar yang memang notabene menurut saya ya paling besar fans futsal di Indonesia. Jadi hal tersebut bisa jadi motivasi khusus untuk tim Pangsuma untuk meraih poin penuh, walaupun kenyataannya di 2 pekan ini kita butuh motivasi besar dari Pontianak fans dan pecinta futsal Kalbar, dan kita hanya gagal target di pertandingan Sadakata dengan skor 2-2. Oke, lawan Sadakata di pertandingan terakhir kemarin ya? Iya, betul. Itu nontonnya luar biasa ya. Awalnya berangkat dari rumah tuh ngelihat dari live streaming masih 2-0, alhamdulillah. Sekali ngelihat datang ke Gor, ngelihat 2-0. Ini kenapa nih? Berarti istirahat setelah main 2 pekan, dapat istirahat 2 pekan juga, Coach? Iya, 2 pekan stay di Pontianak nih? Stay di Pontianak, kita persiapan di Pontianak. Kegiatannya lebih ke 3 game ke depan, kita persiapkan dari setelah after di Pontianak tuan rumah, kita persiapan bagaimana menghadapi nanti pertemuan di Malang, yaitu ketemu Black Steel. Kemudian di Surabaya ketemu dengan Unggul, kemudian Tiga Raja. Jadi 3 tim ini kita prepare di 2 minggu jedanya kompetisi di Liga. Oh, berarti masih ada 2 tim besar yang bakal dihadapin oleh Pangsuma. Ini menjadi laga menarik juga nih ya buat kawan-kawan pecinta futsal. Ikuti terus Pangsuma FC, pokoknya support terus nih. Jadi hari ini kita ngobrolnya di Distrik 505. Jadi buat kawan-kawan bingung cari tempat kopi nih ya, langsung ya datang ke Distrik. Alamatnya di Nusa Indah atau langsung cek Instagramnya Distrik 505 Coffee nih. Coach, sambil Coach diminum nih, hari ini kita dapat support lah dari distrik dan juga berkreasi pastinya. Coach, mungkin yang penasaran juga untuk para pecinta futsal, awalnya terjun ke futsal itu awalnya gimana sih Coach? Emang awalnya pemain atau emang langsung ngelatih futsal nih Coach? Boleh cerita nggak nih awal mula sekali? Awal mulanya sebenarnya karir saya dimulai dari junior. Itu di sepak bola bukan di futsal. Sepak bola? Di sepak bola. Jadi terjun ke futsal itu pada saat kuliah. Jadi tujuan saya sebenarnya di kuliah itu mau menyelesaikan kuliah kepelatihan saya di sport science, di ilmu keolahragaan, di jurusan kepelatihan. Niatnya mau selesai kuliah,
terus lanjut lagi main bola. Tapi pada saat itu di kampus itu sedang boomingnya di tahun 2002-2003 futsal. Akhirnya saya punya kesempatan masuk ke tim futsal di kampus, kemudian di sepak bolanya masih terus jalan. Jadi dua olahraga yang memang sifatnya sama itu saya jalani dua-duanya, futsal sama sepak bola. Akhirnya saya mutusin untuk fokus di futsal karena saya cedera di lutut, berhenti jadi pemain, kemudian fokus di futsal. Berarti notabene awalnya memang pemain bola. Pemain bola dan niat mau main di Liga Sepak Bola sebenarnya. Wow. Tapi putus pas di kampus karena tahu futsal, akhirnya lebih menikmati futsalnya. Lebih menikmati futsal, Iya. cedera juga jadi salah satu Jadi faktor. salah satu faktor. Kan. Tahun berapa tuh coach kalau boleh tahu? Jadi saya di futsal itu dari tahun ikut latihan di kampus itu tahun 2002-2023. Jadi ikut tim kampus saat itu. Karena dulu kan belum ada liga ya, Liga Pro belum ada. Liga Pro belum ada, saya terjun di kampus di futsal. Antar kampusnya dulu sangat banyak di Jakarta. Oke, berarti memang start karir awal sepak bola, terus ya lebih menikmati futsal pada akhirnya gitu. Iya, pada akhirnya ikut liga pertama di futsal itu, liga pertama, Liga Futsal Indonesia itu pertama di 2006-2007. Saat itu saya sudah masa akhirnya di kampus. Jadi fokus di futsal, sepak bolanya saya tinggalkan. Oke, sepak bola ditinggalkan beralih ke dunia futsal sampai sekarang. Betul. Nih. Coach, asal mana sih coach sebenarnya coach? Saya asalnya Jakarta, kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta, besar di? Besarnya di Jakarta juga. Besar Jakarta juga. Aku tuh bahkan tahu pertama coach Koco itu waktu ngelatih Giga. Di Giga. Ngelatih Giga, itu zaman-zaman Giga masih ada Obay kalau nggak salah. Obay. Obay sempat pegang Obay nggak sih? Obay nggak sempat. Saya tahun keduanya Giga di Liga baru saya masuk. Nah, ngomong-ngomongin ngelatih tim futsal nih. Kalau tim Liga Pro coach, tim-tim mana yang pernah dilatih? Tim Liga pernah dilatih ya pada saat saya masih asisten pelatih. Itu dari mulainya startnya di 2009. 2009, kemudian 2010, 2011, 2012 saya 4 musim itu jadi asisten pelatih. Asisten pelatih. Jadi cukup lama jadi asisten pelatih. Kemudian itu di Electric PLN. Electric PLN salah satu tim besar di futsal yang awal-awal. Kemudian 2013 saya jadi pelatih kepala di tempat yang sama, di klub yang sama di Electric PLN. Sampai 2015. Jadi 3 musim jadi pelatih kepala di Electric PLN. Oke. Habis di Electric PLN, saya menghandle tim BJL Cosmo, saat itu merger. Tim BJL lolos ke dari Liga Futsal Nusantara, masuk ke Liga Pro, kemudian merger dengan tim Cosmo. Saat itu saya jadi pelatihnya Cosmo. Jadi merger nih, akhirnya saya jadi pelatih kepalanya. 2017 saat itu saya ingat Kancil baru masuk Liga Pro dari Linus. Benar tuh. 2017 ya. 2017. Nah saat itu saya sebenarnya tahu Kancil karena pada saat Kancil di 8 besar itu 8 besar Linus ya. Saya komentatornya sebenarnya. Itu ketemu tim Lampung. Akhirnya Kancil lolos kan? Iya, Kancil lolos. Pada saat lolos, saya megang tim berbarengan sama Kancil waktu itu lolos Linusnya di 2016. Jadi ketemu Kancil itu 2017, saya udah masih tim yang sama, tapi beda mergerannya. BJL-nya bukan sama Cosmo lagi, tapi BJL Siba, tim dari Semarang. Oh iya, sempat ada dulu yang lolos sama Kancil pada zaman itu. Pada zaman itu. Kemudian ini masih panjang nih. Masih panjang, silakan coach. Ini yang di 2017 ya, 2017 BJL Siba, 2018-nya BJL Siba ini dijual sama pemiliknya ke SKN. SKN Kebumen. SKN Kebumen. Saat itu SKN Kebumen first time-nya di Liga dengan membeli slot dari BJL Siba. Nah, saya saat itu ditawari di klub Giga 2017. Jadi saya menghandle tim Giga dari 2017 sampai 17-18, 3 musim itu sampai 2020. Sebelum akhirnya saya ngelatih di luar di tim Sabah Futsal Club di Malaysia. Endingnya saya di Pangsuma. Endingnya di Pangsuma. Ya Kancil dulu ya. Kancil dulu sih, Kancil dulu baru berubah nama. Berubah jadi Pangsuma FC. Betul. Panjang ya karir Coach Kocoy, berarti udah
udah banyak ngelatih tim-tim Liga Pro juga. Terus kemudian dari awalnya memang 2009 itu tuh ya orang mandang futsal tuh memang sebelah mata gitu Iya, kan. Dan betul. sekarang nyatanya futsal Indonesia luar biasa, apalagi Kalimantan Barat, Pontianak salah satunya nih. Coach tadi kan udah cerita panjang perjalanannya melatih tim-tim Liga Pro nih. Nah, rasanya tuh gimana Coach? Awal-awal ditunjuk jadi head coach-nya Kancil waktu itu. Pangsuma sekarang. Jadi awal mulanya ya saya di Kancil saat itu dan sekarang Pangsuma sebenarnya agak panjang. Awal mulanya itu pemilik Cosmo, ownernya Cosmo dan beberapa manajemennya menghubungi saya. Karena ada tim dari Kalimantan Barat yaitu Kancil BBK saat itu mencari pelatih. Nah, jadi Bang Maman sebenarnya menghubungin pemilik dari Cosmo dan pemilik Cosmo menghubungi saya. Dia merekomendasikan saya ke Bang Maman. Saya tanya nih keseriusan tim saya, karena saya belum kenal sama sekali Bang Maman ya. Iya, Saya tanya akhirnya kan Bang Maman itu siapa? Ternyata salah satu anggota DPR RI dari Kalimantan Barat. Saya tanya serius atau enggak dan kemudian akan panjang enggak? Gimana tim ini mau serius untuk naik jadi target juara atau enggak? Itu dulu yang saya tanya. Akhirnya beliau jawab nih tim bakalan bisa jadi tim besar dengan keseriusan Bang Maman. Nah dari situ pihak manajemen itu Bang Yadi, Bang Haris saat itu ada Bang Nanda. Nah menghubungi saya untuk menawari masuk ke Kancil BBK saat itu. Waktu itu masih BBK berarti masih zaman-zaman ada Bang Wahid apa Ya segala betul, macam. pemainnya masih Bang Wahid, Yudi Priyatna dan lain-lain. Oh, itu seru sih kalau zaman-zaman itu kan ya memang luar biasa atmosfernya Kalimantan Barat. Orang udah mulai melek nih kan. Betul. Ditambah ini Coach Kocoy terkenal tuh gara-gara set play bola mati. Iya. Itu yang jadi penasaran, emang benar-benar kayak yang ini pelatih ini gimana sih cara latihannya, bahkan set play itu banyak sekali Coach. Ya. Nah Coach, dengan regulasi futsal, sistem futsal di Indonesia kan semakin tahun semakin berkembang nih. Betul. Untuk Coach adaptasi sendiri ke tim Pangsuma sekarang dari awalnya Kancil, sulit nggak Coach? Sebenarnya ini tantangan besar buat saya pribadi ya. Keluar dari tim luar juga waktu itu di Giga, Lampung, masuk ke Pangsuma, ada tantangan besar saya terutama masalah culture atau kulturnya orang di Kalimantan Barat. Itu tantangan saya. Alhamdulillah bisa berjalan walaupun dengan sedikit naik turunnya performa tim. Banyak kritikan, saya pikir kritikan itu salah satu hal yang bisa membangun tim Pangsuma sampai saat ini. Memang iya sih, awal-awal kalau kita ngelihat track record-nya Kancil sebelum berubah nama jadi Pangsuma kan sulit untuk berada di ya top 2, top 3-nya lah Ya, gitu kan. betul. Selalu stuck di posisi tengah, tapi salah satu pecinta futsal juga aku yakin sih, dan ada bakal masanya kita tuh bisa berada di puncaknya dan nyatanya bisa juara Futsal Nation League tuh kan. Ya, sebenarnya kalau melihat dari komentar Bang Naufal ya, sebenarnya ujung tombaknya sebenarnya ada di manajemen menurut saya. Manajemen. Karena datangnya pemain-pemain luar, kemudian berkembangnya tim Kancil BBK sampai ke Pangsuma sampai saat ini itu andil besarnya selain memang takdirnya yang maha kuasa ya, tapi kan jalannya tim ini nih roda pertamanya itu ada di manajemen. Kenapa tuh Coach? Manajemen emang benar-benar yang sangat penting lah dalam membangun sebuah tim. Menurut saya karena targetnya besar, jadi hal-hal besar kemudian rintangan besar di tim harus dihadapi dan jadikan motivasi besar untuk jadi tim besar sampai saat ini. Iya sih. Dan sempat di pressure juga sama pecinta futsal, pencintanya Kancil BBK pada saat itu, sempat mental ganggu nggak sih Coach? Kalau mental karena resiko seorang pelatih menurut saya. Iya. Dan kalau menurut pribadi saya kalau ini dengan permasalahan yang ada di Kancil ini kalau 3-4 musim pelatih baru menurut saya kelar juga di sini nih. Kelar ya? Dalam artian secara mentalitas. Tapi saya tetap berpikir positif. Ini merupakan kayak ujian lah. Ujian kalau mau tim besar itu ya harus ngelewatin rintangan besar juga. Nggak bisa tim besar ngelewatin rintangan-rintangan yang kecil. Benar. Jadi kalau mau naik level, saya pikir bukan cuma saya ya, tapi seluruh anggota tim, mau itu manajemen, kemudian coaching staff, official, maupun pemain harus ngerasain tekanan besar.
kalau mau jadi tim besar. Kalau mau jadi tim besar memang pressure-nya besar dan harus bisa ngelewatin tantangan. Harus bisa dilewatin dan dihadapi. Bener sih, kalau aku setuju juga kalau kita punya pemain bagus, pelatih bagus, tapi kalau manajemennya nggak tertata ya ujung-ujung bakal cuman ya mungkin bisa bertahan 1 musim 2 musim doang gitu kan. Ini yang menarik sebenarnya Pak. Ini saya jadi obrolannya jadi serius nih. Jadi sangat serius menurut saya. Karena poin pentingnya menurut saya itu poin pentingnya justru perubahan mindset dari seluruh anggota di tim ya, dari manajemen. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian bisa menghadapi sama-sama, kemudian mindsetnya berubah dari yang kasarnya nih harus open minded dengan hal-hal baru. Itu kan yang sulit. Itu yang culture yang atau kultur yang saya hadapi di sini. Dari entah itu disiplin, kemudian motivasi, perubahan tekanan yang besar bisa dihadapi kita bersama, dan endingnya kita bisa bicara lebih banyak lagi di futsal Indonesia. Bener sih, dan kalau aku lihat-lihat Liga Futsal nggak banyak coach pelatih yang emang bener-bener ya bertahan dengan ya manajemennya bagus, materi pemainnya bagus, dan bahkan pelatih-pelatih asing ya mungkin cuman 2 musim udah cabut abis itu kan. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa aku yakin kalau ini bakal lama nih, Pangsuma bakal on fire nih. Itu sih. Itulah ini bukan pembelaan ya. Dalam artian bukan cuma saya, sebenarnya kalau pelatih lokal ini banyak yang bagus-bagus menurut saya. Dalam tanda kutip banyak yang berkualitas. Tapi lebih ke ketika mereka diberikan amunisi yang cukup, saya rasa mereka bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Dalam artian amunisi yang cukup itu dari segi pemain, kemudian fasilitas, kemudian juga uji coba keluar. Saya rasa pelatih-pelatih lokal bisa bersaing seandainya diberikan amunisi yang baik oleh manajemen. Oke, itu kan kalau ngobrolin tentang ya manajemen, gimana cara nge-build up tim, target apa segala macam. Kita beralih ke pertandingan nih coach. Kan kalau ditonton dari awal musim 2024-2025, Pangsuma kalau ketemu tim kecil nih kan ya mungkin kita sebagai kacamata pecinta futsal gitu kan, kok lemah sih gitu. Evaluasinya gimana coach? Apa yang menjadi salah satu kendala tuh kok tiap ngelawan tim kecil kayak abis bensin gitu? Ataukah itu salah satu strategi atau gimana coach? Nggak ada sih strategi untuk mengalah dengan tim-tim yang di bawah, nggak ada. Jadi lebih ke sebenarnya ini kebalikan ya. Dulu Kancil itu merepotkan tim-tim besar. Nah, sekarang justru kita yang direpotkan sama tim-tim yang di bawah kita. Tim-tim atau klub-klub kuda hitam yang menurut saya. Jadi lebih ke mentalitas dan fokus. Ketika kita melawan tim-tim besar, otomatis fokus kita, konsentrasi kita itu fokusnya sama tim-tim besar atau tim-tim yang satu level. Bukannya kita meremehkan setiap sebelum pertandingan kita ada meeting, kita sudah sampaikan nggak boleh, kita harus respect sama tim yang kategorinya ada di peringkat bawah ataupun peringkat di bawah kita. Tetap fokus, kemudian nggak boleh anggap remeh. Tapi sekali lagi itu di alam bawah sadar mereka, salah satunya masalah mentalitas. Jadi ada rasa mungkin sedikit agak meremehkan. Kemudian fokusnya kayak kita lawan BTS, fokusnya di BTS. Akhirnya hilang konsentrasi. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget pada saat lawan Sadakata. Kita unggul 2-0, tapi sekali lagi kita mencoba untuk memenangkan pertandingan, tapi ada 2 gol yang menurut saya ada hilang konsentrasi, karena pada saat itu di menit-menit akhir kita kebobolan lewat gol bunuh diri Felipe setelah bola shooting di tepis Joko kena Felipe. Itu kan kita nggak inginkan, faktor yang nggak pernah dilatih dan nggak bisa dilatih. Kemudian yang kedua ada second penalty. Itu sih lebih ke arah situ. Berarti memang ya nggak ada nih meremehkan tim-tim kecil apa segala macam. Memang semuanya kalau udah di lapangan, kemarin juga sempat ngobrol sama Dipo sama Coach Sumi kan. Kalau di lapangan tuh kayaknya biarpun lawan tim kecil rasanya tuh beda. Betul. Berarti nyata coach ya? Ya nyata. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Biarpun kayak yang sebelum pertandingan udah meeting dulu, udah apa segala macam, racik-racik strategi, berarti kalau udah sampai di lapangan ya udah main gitu. Sama, respect kita sama tim manapun. Nah, coach di liga musim ini kan ada fase babak 8 besarnya nih. Ya. Tantangan yang emang ngebuat bener-bener kayak yang ini bisa jadi potensi juara, dan ini menurut Coach Choi pribadi kayak yang ini menantang nih, apalagi kemarin di awal-awal pramusim kan ada Futsal Nation League kan, itu emang
alhamdulillah rezekinya juara gitu kan. Nah, untuk persiapan menghadapi fase 8 besar, tantangannya apa nih Coach? Tantangan besarnya justru mentalitas kita pada saat menjuarai Nation Cup. Saya lebih ke arah pemain, lebih ke arah tetap bekerja keras. Kemudian disiplin penting. Disiplin itu penting karena motivasi besar pun yang namanya manusia akan naik turun. Tapi dengan disiplin yang tinggi, entah itu mereka menambah jam latihan secara individu, kemudian tim juga bergerak secara bersama-sama untuk fokus di 8 besar. Beberapa strategi khusus karena tim-tim lain saya rasa meriset juga ketika kita di Nation Cup itu kan peringkat 7 kita di putaran pertama. Sekarang kita alhamdulillah naik ke peringkat kelima. Tapi harus diwaspadai. Sebenarnya pengaruhnya ada atau tidak? Sebenarnya ada. Ya, tapi lebih ke persiapan kita ke 8 besar ini, saya yakin tim-tim lain juga meriset apa yang terjadi di Nation Cup. Jadi mereka belajar dari pengalaman ketika di Nation Cup, kita berada di peringkat ke-7 tapi bisa juara. Ini tantangan besar yang menurut saya kita harus lebih waspada lagi pada saat masuk ke playoff atau 8 besar nanti. Oke, lebih seru mana Coach? Emang dia liga kayak di musim lalu atau ada 8 besarnya nih? Sebenarnya ada 2 kategori kompetisi yang menurut saya berbeda nih. Ketika liga ini kita mengumpulkan poin, setiap pertandingan nggak boleh meleset. Benar. Tapi ketika ada playoff, di mana playoff ini menggunakan 2 game dengan sistem gugur ataupun seperti Nation Cup, ini ngeriset pemikiran yang harus benar-benar berbeda dari liga biasa ya. Yang tahun lalu kita berada di peringkat ketiga, nggak boleh sama sekali miss. Ketika di 8 besar, peringkat 8 pun punya kesempatan untuk juara. Punya kesempatan untuk juara. Benar-benar. Ya, katakanlah semua tim sekarang dari peringkat 1 sampai 8 di babak reguler itu punya kesempatan untuk juara. Peringkat 1 punya kesempatan nggak juara. Iya sih. Jadi kalau dilihat dari situasi saat ini, ketika tidak ada final 8, saya yakin tim-tim besar kayak seperti BTS kemungkinan besar kalau sistemnya tidak dirubah dia akan juara lagi. Karena dengan skuad yang ada, menurut kita nih tim kepelatihan, skuad saat ini yang terbaik tetap masih di BTS. Dari segi pemain maupun di staf pelatih. Aku setuju sih, sambil diminum juga. Dan ini menjadi salah satu seru juga kalau ditonton. Kalau musim lalu, kalau pribadi dari aku nggak tahu buat teman-teman pecinta futsal juga, lebih seru nonton yang emang liga monoton atau yang ada babak final 4-nya kah atau 8 besarnya kah. Itu menjadi salah satu tontonan yang bakal kita ulik juga pertandingan-pertandingan sebelumnya, buat analisis-analisis yang pengen terjun ke futsal Pro League gitu kan. Itu jadi salah satu yang seru dan menarik sih di musim ini gitu ya. Nah, ngomongin 8 besar nih, hal-hal yang diwaspadai Coach. Kan banyak nih entah ya pemain cedera ataupun ya lawan-lawannya ataupun hal-hal lain lah yang paling diwaspadai dari tim Pangsuma nih. Sebenarnya banyak hal yang memang harus kita waspadai. Kita belum tahu nanti lawan kita di babak playoff 8 besar siapa. Iya. Kita sekarang masih melihat nih mana kemungkinan besarnya. Saya rasa tim-tim lain juga sama. Seperti sekarang nih kan notabene-nya tim BTS ini punya kesempatan besar untuk di peringkat 1. Kemudian Black Steel, Favage punya kesempatan untuk di 2. Kita masih melihat data analisis dan prediksi yang terjadi di 8 besar. Itu jadi bahan kita juga buat di 8 besar. Karena sampai saat ini yang paling mendekati untuk bertemu di 8 besar, menurut hitungan kita dari segi data analisis dan pertemuan nanti ke depannya itu ada di unggul, analisis ya, kemungkinan besarnya terkuat ya, analisis terkuatnya. Karena unggul di peringkat sekarang 4. Ya, kita masih ketemu dia nanti di Surabaya. Itu menjadi PR besar juga dan strategi khusus lah untuk Pangsuma FC. Nggak bisa dibocorkan di sini ini ya. Nah, kalau tadi kan dari segi pertandingan dan juga persiapan tim untuk menghadapi lanjutannya Pro Futsal League nih. Kan kita juga banyak ngelihat di postingan sosial media, bahkan sempat direaksi juga oleh Coach Hector juga. Pengadil lapangan nih, melihat beberapa pertandingan di Pro Futsal League musim ini, kinerja wasit ataupun pengadil lapangan, tanggapan Coach Kocoy gimana nih? Kan sempat beberapa kali ya kita sebagai penikmat futsal agak kecewa dengan beberapa keputusan nih Coach. Sebenarnya ada yang menarik.
baru-baru ini di WPFL yang women ya, yang women kan kejadian lagi, yang harusnya play on di stop, apalagi situasi di saat kemarin ya pertandingan di hari Minggu atau Sabtu itu. Jadi situasinya pemain Netik di sini kan 3 pemain melawan 4, counter attack jadi gol tapi sudah di stop karena ada pelanggaran dari lawannya. Itu kan akhirnya jadi kritikan yang menurut saya sangat pedas, dan itu sudah terjadi di tim liga yang prianya. Itu kan udah kejadian, terus kenapa harus terulang lagi? Ini yang menurut saya pihak dari yang menurut saya yang bertanggung jawab di perwasitan bisa mengkoreksi, dan gimana caranya SDM wasitnya bisa meningkat. Karena apa? Saya juga bilang di beberapa wawancara sebelumnya, kalau kita nih pelatih maupun pemain sudah sekitar 6-7 musim ini kan bersaingnya dengan pelatih dan pemain asing. Nah, benar. Jadi secara kompetnya persaingannya itu lebih tinggi ketimbang di wasit, karena wasit nggak ada pesaingnya. Iya, benar. Yang ada pesaingnya cuma pemain sama pelatih, dan kita berusaha untuk gimana caranya jadi pelatih atau pemain yang berkualitas supaya bisa bertahan di liga. Nah, ini kan ada rencana, ada planning dari federasi akan menggunakan wasit asing, dan menurut saya itu ide yang sangat bagus. Kenapa? Jadi mau nggak mau wasit kita menurut saya nggak semua wasit yang ada di Indonesia itu kualitasnya jelek, enggak. Tapi mungkin mereka butuh pengalaman, kemudian butuh jam terbang di setiap pertandingan. Itu yang jadi bahan untuk kedepannya ketika ada wasit asing datang ke Indonesia, kemudian dipimpin satu wasit asing sama wasit Indonesia. Itu harus ada peningkatan. Jadi yang wasit asingnya ini ngebantu peningkatannya kualitas wasit di Indonesia. Itu menurut saya ide yang bagus dan harus diapresiasi. Dan juga kalau emang bisa dapat pelatihan sampai ke luar negeri lah untuk para pengadil lapangan gitu kan. Kesal nggak sih Coach kadang ngelihat ya keputusan wasit mungkin ya sedikit agak dirugikan dari pangsumanya atau beberapa cuplikan pertandingan sebelumnya, otomatis pemain-pemain yang berada di bench ataupun yang lagi berada di lapangan kan emosinya tinggi nih ngelihat keputusan pengadil lapangan seperti itu. Nah, kalau untuk coach-coachnya pribadi kayak yang sulit nggak tuh untuk menangani situasi yang seperti itu? Sangat sulit, karena kita pun harus mengontrol diri sendiri sebenarnya. Selain mengontrol diri sendiri, kita harus mengontrol ofisial yang ada di bench, kemudian ada pemain, ini kan karakternya berbeda-beda. Ada yang memang emosinya memang harus diluapkan baru dia tenang. Ada yang tenang terus, lama-lama ketika keputusannya ada yang merugikan kita, akhirnya yang biasanya diam-diam, panas juga, berontak juga. Ini kan kejadian juga di tim kita. Iya, benar. Tapi yang harus dilihat, sebenarnya wasit ini kalau saya lihat jadi di 2 musim ini memihak sih enggak. Cuman secara kualitas akhirnya dia enggak memihak ke tim A ataupun tim B. Tapi akhirnya pada saat keputusannya merugikan si A, si B, tim A, tim B, tim A, tim B, akhirnya merusak ritme pertandingan. Itu yang harus segera dibenahi di perpustakaan kita. Evaluasi lah ya untuk para pengadil lapangan dan juga ya semua perangkat pertandingan lah. Kita juga udah canggih, udah pakai video support apa segala macam. Masa sih pengadilnya nggak ya evaluasi tentang kinerja yang udah dijalanin gitu. Coach, aku penasaran dan mungkin para pecinta futsal juga penasaran nih. Yang paling temperamen kalau misalnya keputusan wasit kayaknya merugikan nih di Pangsuma. Pemain atau? Pemain. Alhamdulillah sih sampai saat ini ada beberapa pemain memang ya, tapi masih bisa dalam kontrol kita. Karena walau bagaimanapun ketika pemain, sebenarnya dia salah satu pemain yang lebih cepat, tapi alhamdulillah dia bisa ngikutin instruksi kita. Kemudian ada Felipe yang memang karakternya seperti itu ya, yang teman-teman tahu lah. Kemudian sebenarnya ada beberapa pemain yang ketika instruksi kita nih tim pelatih bisa dijalankan, akhirnya bisa terkontrol semua sih. Iya sih. Gitu. Kalau main yang paling tenang, misalnya ada kejadian-kejadian yang merugikan tim dari kepemimpinan wasit gitu, paling tenang deh. Sebenarnya Daniel itu paling tenang, mungkin karena pengalaman dia, tapi ada beberapa momentum ketika dia sudah keterlaluan dia akan memuncak sendiri. Itu yang sering merugikan tim juga ya, kayak foul pada saat lawan Sadakata, foul ke-6, akhirnya kan mereka dapat second penalty. Iya sih, memang kadang juga kalau ngelihat karakter si Felipe sama Bang Dias juga, ini benar-benar kayak
kalau misalnya itu Tarkam, kayaknya habis tuh pengadilan lapangan tuh. Sebenarnya pemain baru kita juga ada. Kayak Oman Oman sama ya. Mamen. Oman, Mamen, terutama Oman. Oman itu kan sebelum di kita di halus. Saya rasa satu musim bisa 2 kartu merah dia. Tapi di sini alhamdulillah dia bisa terkontrol karena di 2016 dia sudah pernah kerjasama juga sama saya. Ngobrolin tentang 2 pemain yang dibawa di putaran kedua. Ada Mamen nih ya sama Oman nih. Nah, coach ngelihat Oman kan sempat juga tadi itu sebelum-sebelumnya emang udah tahu kepemimpinan coach Kocoy apa segala macam, dan di sini coach Kocoy juga bilang tadi lebih terkontrol lah emosinya. Itu menjadi salah satu faktor pendukung juga sih untuk menghadapi situasi yang panas gitu. Lebih ke psikologi tuh kan ya. Jadi semua orang bisa marah, semua orang bisa sedih. Ini ekspresi yang menurut saya memang kalau marah itu bisa dikontrol. Ya lebih ke beberapa pemain memang kan ada yang emosional, terutama marah. Jadi ini jadi tugas kita untuk mengingatkan sebenarnya. Jadi kembali lagi ke mereka, kita cukup bersyukur beberapa pemain yang memang temperamen bisa terkontrol dengan baik. Oh gitu. Nah kalau tadi Oman dan Mamen nih, Joko luar biasa sih. Nepis, second penalty, terus di Futsal Nation League juga sama-sama penendangnya Gilvan gitu kan. Gimana sih coach ngeliat Joko nih? Buat saya main 1 detik, main 3 menit, main 2 menit, kalau dia berkontribusi besar, berarti pemain tersebut adalah bagian penting di tim ya. Jadi nggak butuh waktu 2-3 menit untuk main, nggak butuh. Kalau kiper ini kan kadang 1 game bisa 40 menit. Nah, benar. Kadang 40 menit. Tapi ada pemain yang masuk 1 detik, tapi bisa ngerubah hasil akhir. Nah, salah satunya adalah Joko, kemudian si Wildan Jabut itu kan bisa ngerubah hasil pertandingan. Benar. Jadi kita coba tim pelatih mengingatkan mereka main 1 detik, main 2 detik, 3 detik, entah itu pemain atau penjaga gawang. Kita berharap mereka punya kontribusi besar walaupun waktu mainnya sebentar. Oh, luar biasa sih memang pemain-pemain yang berada lama di bench bukan berarti permainan mereka tuh nggak mensupport juga, bahkan mereka dimainkan 1 detik itu tuh bisa ngubah hasil akhir, ritme pertandingan juga berubah pastinya. Betul. Gitu. Itu kalau untuk pemain lah. Yang paling aku pengen tanyain ke coach Kocoy sebenarnya nih coach, set play ini kan ya lebih dikenal dengan El Profesornya. Latihan set play itu berapa lama coach? Entah itu dari awal mula ngelatih atau ya baru beberapa tahun lah belajar latihan set play. Ini sebenarnya penilaian pecinta futsal ataupun orang-orang di futsal ya tentang set play atau set piece bola mati, terutama untuk yang menjadi orang menilainya di karakter saya. Sebenarnya di tim manapun memang set play merupakan bagian penting ya. Saya lihat BTS, Black Steel, kemudian Cosmo, Favage atau tim-tim lainnya banyak juga gol lewat set piece. Mungkin ada momentum di mana pada saat itu saya di Giga Futsal ataupun di tim sebelumnya 1 game bisa cetak rekor sampai 5 gol, kemudian menang itu semuanya lewat set play bola mati. Jadi itu jadi penilaian orang dan orang-orang jadi menyebut saya adalah ahli dalam set piece. Menurut saya itu penilaian orang lain dan saya pun mengapresiasi hal tersebut. Iya, dan bahkan dari musim-musim sebelumnya juga aku nonton kalau Kancil waktu itu awal-awal coach Kocoy masuk itu set play-nya hampir 80% berhasil. Dan di akhir-akhir pertandingan kemarin juga Bang Dias set play, terus waktu main di luar juga itu golnya juga dari set play nih. Itu yang emang benar-benar kayak ini menarik sih kalau diulik gitu. Ternyata itu seiring berjalannya waktu tuh coach. Ya, jadi pemain ini kasarnya lebih mudah memahami set play bola mati ketimbang bola-bola berjalan sebenarnya. Ini pun terjadi di tim lain menurut saya. Dan kita sempat di musim 2023-2024 merubah mindset tim-tim lain sebenarnya. Mereka akan berpikiran kalau kita mengandalkan itu, akhirnya kita rubah. Dan terbukti di data dan analisis kita, di tahun tersebut kita justru golnya bukan lewat set piece sebenarnya. Jadi pandangan dan pemikiran tim-tim lain, terutama pelatih-pelatihnya, itu kita buat berubah ketika mereka berpikir tim Kancil atau Pangsuma mengandalkan set piece. Mindset nih, balik lagi ke stigma para pecinta futsal nih ya. Coach, ada nggak sih pemain yang dianggap sebagai pemain kunci di musim ini?
Saya rasa Nopal paham Paham ya? dengan kondisi dan situasi di tim Pangsuma ya. Karena saya yakin pecinta futsal Pangsuma pasti tahu nih siapa pemain kunci ataupun pemain yang punya kontribusi besar. Karena kita bisa lihat nih ketika ada satu pemain asing kita nggak ada atau pemain asing tersebut dalam kondisi performa yang kurang baik, akhirnya terlihat permainannya jadi bergantung. Karena ada beberapa tim juga mengandalkan pemain asing ya. Di kita pun sebenarnya bukan mengandalkan, tidak adanya Daniel, misalkan akumulasi, tidak adanya Felipe, ada pengaruh ada, tapi kita mencoba untuk menghilangkan pengaruh besarnya pemain tersebut. Jadi kalau ditanya pemain kunci, saya rasa saat ini masih ada di dua pemain asing tersebut. Dua pemain asing itu menjadi ya pemain kuncinya Pangsuma di musim inilah nih. Pokoknya buat para pecinta futsal Kalbar, semua pemain sebenarnya pemain kunci coach ya. Tapi lebih ke fokusnya ke dua pemain asing ini gitu kan. Coach, untuk masalah konsistensi performa pemain-pemain futsal nih ya dari usia-usia dini di Kalimantan Barat sekarang yang udah mulai berkembang, yang menjadi faktor pemain tidak bisa menjaga konsistensi bermain futsal tuh apa sih coach? Konsistensi dalam artian mereka akan terjun di masa dewasanya tetap main futsal. Iya, iya. Kalau saya melihat lebih ke ini belajar dari beberapa pemain asing dan pelatih asing ya, melihat bagaimana kompetisi di negara-negara maju di futsalnya seperti Brazil sama Spanyol. Saya sempat tanya, apa yang membuat Brazil ini pemain nggak pernah henti-hentinya mengeluarkan pemain sepak bola ataupun futsal. Bola yang berbakat. Jadi ternyata di sana kompetisinya itu sangat banyak. Jadi pemain-pemain usia dini itu ada wadahnya berkompetisi. Nah, saya berharap khususnya di Kalimantan Barat banyaknya kompetisi usia dini, kemudian usia remaja dan sampai di senior banyaknya kompetisi ini membuat banyaknya talenta-talenta baru di dunia futsal Indonesia. Terutama di Kalimantan Barat. Menjadi salah satu faktor penunjang juga untuk konsisten di dunia selain kompetisi, ada pelatih yang memang berkualitas, selain dia punya sertifikat melatih, punya kualitas pelatihannya juga bagus. Selain kompetisinya juga harus banyak. Kompetisi juga harus banyak. Nah itu kan kalau untuk menyeluruh nih coach. Kalau untuk di Pangsuma sendiri nih, konsistensi otomatis jadi hal yang emang benar-benar dipakemkan kepada pemain semua. Yang menjadi konsistensi mereka ya mungkin di musim kemarin bagus, di musim ini ya agak menurun gitu. Apa sih yang jadi faktor utama coach kalau di Pangsuma? Menurut saya faktor utamanya disiplin. Disiplin itu akan menciptakan konsistensinya performa pemain. Jadi kalau mereka nggak disiplin, mereka semuanya hidup, karena hidup atlet atau hidup pemain futsal profesional itu bergantung pada kedisiplinan pemain tersebut. Kita nih cuma fasilitator aja, ngebantu mereka untuk berkembang, tapi kembali lagi ke disiplinnya, entah itu istirahat, makan, latihan secara individu untuk meningkatkan performa. Oh, disiplin juga menjadi salah satu faktor utama penting, berarti ya. Coach, ada treatment khusus nggak sih yang diberikan ke tim Pangsuma untuk musim ini? Kan panjang nih, ada Futsal Nation League, terus kemudian jeda liga juga kemarin main di Samarinda ya, kalau nggak salah. Terus abis kelar ini lanjut di 8 besar lagi. Ada treatment khusus nggak? Atau mungkin ada jam-jam disiplin gitu? Treatmentnya kalau menurut saya penghargaan untuk para pemain di sisi persiapan ya. Kita ini melangkah di langkah yang besar ke step misalkan 10, kita harus melewati step-step sebelumnya seperti 4, 5, 6. Karena di Samarinda menurut saya walaupun kompetisinya kecil tapi efeknya besar dalam persiapan kita ke Nation Cup. Jadi kita nggak bisa meremehkan ada kompetisi di Samarinda yang targetnya juara memang. Tekanannya juga besar karena kita dibawa satu tim ke Samarinda, sedangkan sistemnya sama dengan sistem Nation Cup. Itu adalah salah satu faktor penunjang pada saat kita di Nation Cup. Oh, menjadi faktor untuk ajang latihan juga kan? ya? Betul, karena sebelumnya kita ikut juga kompetisi seperti di Paman Birin. Orang kan melihatnya kita, udah juara, tiba-tiba juara di nasional aja. Menurut saya di Nation Cup itu langkah-langkah kecilnya ada di kompetisi-kompetisi nasional, yang base-nya seperti di Kalsel kemarin yang Gubernur Cup dan di Samarinda. Oke. Kalau coach sendiri nih coach, cara ngejaga motivasi pemain agar untuk ya lebih keras lagi berjuangnya atau lebih ngejaga kestabilan dalam bermain? Menurut saya setiap pencapaian adalah hasil dari kerja keras individu. Yang efeknya ke tim. Jadi para pemain, official dan staff saya harap tetap pada saat setelah juara Nation Cup tetap down to earth, tetap
rendah hati, tetap humble untuk menuju target-target besar di kedepannya, terutama di Liga musim ini. Oke, berarti memang ya motivasinya ke setiap pemain juga sama gitu ya. Betul, disiplinnya juga sama. Disiplinnya juga sama. Nah, sebelum kita masuk ke segmen akhir, jadi ini ada yang baru nih Coach dari Umpan Balik. Ada jawab-jawab pertanyaan dari netizen Instagram. Nih asik nih, seru nih ya. Yang pertama tuh ada dari Farhan_Febriansyah 13. Buat kedepannya nih Coach, kira-kira siapa nih pemain asing yang bakal didatangkan atau masih bertahan sama pemain asing yang lama? Kemungkinan besar kita bertahan, yang pasti ya baru satu pemain. Oke. Daniel Alves, karena kontraknya memang pas saya tanya manajemen masih 1 tahun lagi. Untuk Felipe kita menunggu hasil dari riset data statistik dan analisisnya tim kita. Walaupun saya yakin teman-teman futsal di Kalimantan Barat melihat kontribusi besar di Felipe, tapi kita harus realistis dengan data juga, melihat data dan analisis. Oke. Dan Felipe pun saya dapat informasi dari Coach Hector Suto kalau dia juga ditawari tim dari luar Indonesia, dan saya juga beberapa informasi ke saya, Felipe juga ditawari oleh agennya, ditawari beberapa klub selain Pangsuma di Indonesia. Oh, berarti banyak tawaran juga untuk Betul. Felipe gitu ya, sama kejadian kayak Gava ya. Iya, betul. Gava tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Coach dari ABCDE Fahmi _. Kalau bisa bawa pemain pivot favorit dari tim lain, mau bawa siapa Coach? Bahwa sebenarnya kalau saya bawa tuh lebih ke diskusi dulu ke manajemen, Oke. apa yang kita butuhkan, mana yang memang punya Potensi? untuk membawa tim ini jauh lebih baik lagi. Kalau disuruh memilih ya yang pasti pivot yang memang top skornya liga. Top skornya Liga. Kemudian pemain timnas kalau bisa milih. Top skornya Saya Liga nggak sama? bisa sebutin nama, Oke. tapi sudah jelas. Sudah tahu lah nih ya buat para pecinta futsal Kalimantan Barat dan netizen-netizen yang lain yang pastinya top skor liga sama pemain timnas. Itu tuh salah satu pivotnya ya. Udah tahu nih pasti siapa nih. Oke, Fahmi, pertanyaannya udah dijawab. Yang terakhir nih Coach, ada dari Hasbi Alcantara nih. Apa rasanya jadi pelatih lokal pertama yang mutusin dominasi pelatih asing dari 2017? Nah, rasanya gimana nih Coach bersaing di papan atas sebagai pelatih lokal asli Indonesia dengan persaingan pelatih-pelatih asing? Ya, bersyukur alhamdulillah semuanya atas ketentuan Tuhan. Atas apa yang terjadi semuanya berkat Allah. Tapi yang pasti saya senang dan merasa perjalanan tim ini akhirnya membuahkan hasil. Nah, itu tuh. Gitu. Butuh kurang lebih 4 tahun Ya, aja. bukan 4 tahun, musim. butuh 3 tahun 3 untuk musim. menjadi tim ini juara di Nation Cup. Iya sih, memang ya pokoknya harus terjadi, harus real nih ya. Pokok bintang jatuh di kota Kalisua tuh harus benar-benar terjadi musim ini nih. Aku langsung ngomong sama pelatihnya langsung, Coach tolong ya juara ya. Amin. Amin. Oke Coach, terakhir nih Coach, pesan untuk Pontianak fans dan juga pecinta futsal di Kalimantan Barat. Tetap kami tim Pangsuma butuh doa dan dukungannya dari pecinta futsal di Kalimantan Barat, dari Pontianak fans untuk mendoakan dan mensupport kami ke depannya, terutama yang terdekat di liga, setelah itu di musim depan, supaya kita bisa meraih gelar juara. Oke, terima kasih ya sekali lagi, tepuk tangan dulu dong untuk Coach Coy hari ini yang udah ngobrol panjang bersama kita di Umpan Balik ya, Tangkap Bintang, yang pastinya harus tetap mensupport tim futsal kebanggaan Kalimantan Barat, ada Pangsuma FC. Dan terima kasih juga untuk Distrik nih yang udah mensupport kita di hari ini. Kopinya enak, mantap, dan ruangannya juga fresh nih teman-teman ya. Jadi akhir kata kayaknya kita harus pamit dan tunggu episode Tangkap Bintang selanjutnya nih. Coach, mudah-mudahan bisa sukses dan bisa juara di musim ini ya. Amin, terima kasih. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share video-video terbaru dari Umpan Balik agar tidak ketinggalan info-info futsal di Indonesia. Oke, bye!